ya udah mimpi gitu, dinikmatin aja gitu kan. Basah, ampun. Nah itu ketika Agus berhadikan ranjang itu, mohon maaf, kelaki-lakiannya bangkit tidak? Apa ini pertanyaan macam apa ini? Ngacang tidak lah gitu lah kira-kira. Aku sebagai suami waktu itu dipecat dari kerjaan, terus aku frustasi, akhirnya aku lari ke judi online. Terus tiba-tiba ya pokoknya jadi berantakan rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore, selamat malam, dan selamat pagi dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan Anda semua dalam kondisi sehat dan tidak kekurangan suatu apapun. Jumpa lagi kita di Begesah. Agustian Tiandarmo, ketemu lagi, apa kabar? Apa bro? Apalagi? Masih di Batu Ya Raja, Gus? ampun, masih. Belum balik ke Jakarta? Belum. Makanya bisa ketemu lagi kan? Berapa hari jadi, Gus? Sudah? Bukan, ini kenapa nih? Soalnya tadi telepon katanya cuman ngobrol, nongkrong. Ya kita nongkrong ngobrol-ngobrol lah. Masih banyak hal yang ingin saya ketahui sebenarnya. Utamanya hal yang berkaitan dengan ya insiden kemarin. Nggak apa kan? Ya, kenapa penasaran ya? Ini susah kalau ngomong sama aktor ini, emang bingung nih antara yang mana yang beneran, yang mana yang acting. Apa ini? Ya beneran lah. Iya. Aku manggilnya Agus biasanya, agak-agak apa? Singkuh. Kalau singkuh bahasa Indonesia apa? Kagok. Kagok ya. Iya. Kagok kalau manggil Tian tuh kagok. Aman, nggak apa-apa nama aku juga kan. Karena biasa Agustian. Masih galau enggak? Masih galau? Ya, udah enggak. Udah enggak lagi? Udah enggak lah. Ngapa? Ya apa? Udah lama banget kan, maksudnya udah 13 hari sih. Di sini? Iya. Sejak diusir dari rumah. Capek juga, galau mulu. Capek tuh, galau mulu itu capek ya. Capek ya? Asli. Jadi selama 12 hari di Batu Raja ini, apa yang dikerjakan? Selain galau. Selain galau, selain mikirin orang rumah gitu. Ya aku ya kebetulan ada ada tanah sih di Sepancar itu. Jadi aku kaflingin gitu kan. Kaflingin buat ruko gitu kan. Maksudnya di kafling buat dijual tanahnya untuk space-nya itu untuk ruko gitu. Ukuran 5 kali 40 lah standarnya. Ini panjang ke belakang. Jadi aku ya jual tanah lah jadinya. Tapi alhamdulillah loh, rezeki kan Allah udah yang atur, jadi alhamdulillah kemarin itu satu hari, pokoknya waktu ada satu hari apa itu terjual 3 kafling. Wih, jadi satu orang tuh ngambil 2 kafling, satu orang ngambil 1 kafling. Harga 1 kaflingnya itu ukuran 5 kali 40 itu 75 juta rupiah sih. Wah, jadi kalau misal masih ada yang mau ya aku lagi nggak ada kerjaan gini kan. Ya, boleh tuh. Untuk Sepancar. ya? Iya. Bersyukur di situ ada rezeki di situ. Oh. Walaupun ya jadinya ya nggak syuting kan, aku nggak ada kerjaan ya di sini, tapi nggak tahu di sini ada. Ya paling syutingnya malu nih. Masih berasa efek nggak tuh kupu-kupu malam itu? Efeknya? Iya. Efek apanya nih? Ya efek sama istri lah. Oh sama iya. keluarga, utamanya istri dulu loh. Masih. Ya kalau dia tuh sebenarnya ya namanya memori orang kan nggak mungkin bisa lupa kan. Ya masih marah, tapi ya mudah-mudahan sih kayaknya terakhir udah mulai cair, suasana juga udah bisa komunikasi, udah minta duit juga. Udah minta dikirimin duit. Makanya jual tanah ya. Makanya ya udahlah jual tanah aja. Jadi itu juga buat mengirim istri. Ya termasuk. Oh, itu loh. Jadi kalau hampir 2 minggu nggak ketemu istri itu gimana rasanya, Gus? Ya nggak enak banget. Kemarin tuh aku ngerasain pas apa ya? Namanya kita biasanya pulang ke rumah ada istri gitu kan.
Jadi waktu itu pas hari ke-10 sih, pas banget hari ke-10 tuh, kok kayak kangen banget gitu ya. Ya. Ya kayak kangen gitu kan sama istri. Terus juga ya kayak kepengen gitu kan. Pengen quick. Terus Apa? Anjing. jadi kangen itu dalam artian tuh kepengen ya. Terus Ya kangen, terus ya kepengen. Ya udah akhirnya telepon gitu kan, ya aku godain lah. ya. Aku godain. Pancing-pancing aku pengen. lah. Ya. Terus sama dia dikasih emoji gambar muntah. Aduh, gimana ya, gue bilang nasib gue gimana ini kan. Berat loh, pisah sama istri itu berat. Makanya jangan coba-coba lah. Iya. Jadi menuntaskannya gimana, Gus? Mentas gimana? Ya Ya pada akhirnya gimana itu? kemarin itu, Waktu kangen itu loh. waktu kangen. Ya emang nggak bisa ya. Maksudnya kalau kita tuh, namanya kita kehidupan sehari-hari, kebutuhan biologis, makan, minum, segala macam, ya pastilah. Ya waktu itu bawa tidur sih. Bawa tidur. Terus tiba-tiba nggak tahu kenapa tuh jadi mimpi gitu, dikasih mimpi lah. Dikasih mimpi. Jadi mimpi waktu malam itu kan. Mimpi basah. Iya, mimpi basah lah. Sama siapa? Nah, Ya mimpi basah sama Wah. siapa? namanya mimpi aku nggak keruan sih. Maksudnya aku mimpi ya waktu itu kan. Tapi aku kangen sama istriku lah. Aku kangen sama istriku. Terus aku mimpi itu ya sama istriku lah. Terus aku mimpi. Terus tiba-tiba setengah sadar kan kalau mimpi itu kan. Ya udah mimpi gitu, dinikmatin aja gitu kan. Ih, basah. Ampun. Nah, Sampai ngecerot. Iya. iya sampai ngejrot sih. Mimpi itu sadarnya tuh sampai ngejrot. Kok bisa di seumuran gini masih ada mimpi ya? Lu nggak pernah mimpi seumuran gini? Nggak pernah lagi mimpi Wah, ya. ya karena lu pulang ke rumah ada istri, pulang ke rumah ada istri, jadi nggak ada yang sesuatu yang dipendam kan selama berhari-hari gitu kan. Nah kalau aku kemarin tuh kebetulan ya karena kayaknya udah 10 hari tuh waktu yang lama loh kita nggak pulang, nggak ketemu sama istri. Nah tiba-tiba mimpi, pas paginya itu, pagi-pagi biasa nih kita biasanya kalau bangun tuh biasanya pengen kencing kan. Iya. Pas cuci kok agak Berasa lagi. agak apa sih ada bekasnya itu kan. Iya. Kok agak ngendirin kenyal-kenyal gitu. Bener nih mimpi. Nah, terus Iya. dilanjutin. Nah cuman aku ya itu tadi, udah di kamar mandi kayak kasih mimpi. Sebenarnya udah syukur ya sebenarnya dikasih mimpi, tapi kayak kurang puas gitu kan ya. Kurang puas ya akhirnya ya udahlah. Pagi-pagi itu sambil mandi udah aku selesain aja udah. 501. Apa tuh 501? Ya 501. Iya. Jadi dituntaskan dengan segenggam tangan. Iya, mau gimana lagi? Ya udah akhirnya ya udahlah. Onani lah pagi-pagi itu. Coli. Coli Kalau sekarang mau coli di ya. kamar mandi. Kan ada lagunya tuh coli kamar mandi. Bukan itu. Goblok banget ya. Goblok gitu ya. Nggak tahu sih goblok atau nggak goblok, tapi kayaknya normal lah. Ya udah. Ya mau gimana lagi nyelesainnya. Salah-salah lagi ntar gua. Itu kalau boleh tahu mimpi yang keberapa dan setelah berapa tahun itu mimpi lagi ngecrot itu? Lupa lah. Terakhir mimpi kapan? Sebelum kangen istri itu? Mimpi maksudnya mimpi banyak. basah. Mimpi basah. Kalau mimpi basah ya mungkin jangka setengah tahun lalu mungkin ada pernah mimpi basah. Oh masih ya? Masih lama lu nggak pernah mimpi basah, kasihan banget. Udah lagi. Ya terus ya, pagi tuh padahal udah tuh puas lah gua ya. Maksudnya udah gua selesain lah di kamar mandi itu kan ya. Nggak tahunya malamnya kangen lagi. Maksudnya malam jadi pengen lagi gitu. Nggak VCS gitu Gus sama istri? Apa itu PCS? Video call sek kalau nggak salah ya? Aduh, enggak lah kayak gitu. Ya kalau nggak salah ya. Iya. Karena banyak istilah-istilah kalau di Twitter atau di medsos itu kan VCS. Ya, Biasanya VCS itu ya
Ya online lah gitu. Ya lu pikir dia mau gitu ngeladenin gua, orang dia masih marah juga. Dia masih marah sih sebenarnya. Lah itu aja goda-godain masih ya kayak gitulah. Jadi menuntaskan rasa kangen itu ya hanya dengan itu ya, nggak dengan cara lain. Ya mau gimana lagi, cara lain apa lagi, nambah perkara aja lu. Ngerokok nih kita nih. Boleh. Kalau aku pernah mimpi dulu, tapi kalau mimpi bahasa itu nggak pernah sama ini Gus. Nggak inget prosesnya dan sama artis itu Gus malah. Lu? Iya. Serius lu? Serius. Artis mana lu mimpiin? Ada lah pokoknya yang Gila. sekarang gue internasional. Aneh juga ya bisa mimpi kayak gitu ya. Hebat juga lu, dalam mimpi doang tapi. Iya. Sama artis, dalam mimpi doang. Jadi nggak. Ya nggak apa-apa lah, mimpi juga. Jadi kalau dipancing-pancing untuk VJs nggak mau dia? Apa memang udah nggak pernah juga. Nggak pernah kayak gitu-gitu juga. Kita tuh normal-normal aja kehidupannya, nggak ada yang aneh-aneh. Oh. Tapi yang dilakukan kemarin aneh-aneh loh. Soal kupu-kupu malam itu. Apanya yang aneh? Ya adegan itu kan yang bikin perkara kan itu. Lah kan itu sebenarnya sih Katanya memang nggak udah ada aneh-aneh. kehidupan sehari-hari. Maksudnya dia tuh menceritakan tentang kehidupan sehari-hari. Ini ada kehidupan seperti ini nih di sekitar kita gitu. Gue sih pengennya tuh masyarakat, teman-teman yang nonton itu nonton itu nggak cuma dari adegan-adegan itu aja yang ditonton, tapi lebih ke yang ini ceritanya nih, lebih ke masalah story kayak gitu. Ya tapi orang lebih ingetnya yang scene yang singkat itu ketimbang Iya. story-nya. Itu itu dia masalahnya, makanya pas ini kok jadi rame gitu kan. Jadi ngomong-ngomong waktu beradegan itu beneran Gus, grepe-grepe lah kalau bahasa sekarang kan. Itu beneran Gus. Iya bener lah, kan emang adegannya seperti itu. Makanya gue bilang series di Indonesia tuh tayangannya sekarang udah berani. Maksudnya dalam arti kata memang, tapi ini memang kebutuhannya untuk internasional. Makanya dia sampai trending di 19 negara kan. Waktu beradegan itu bugil. Enggak lah. Kan itu, tapi emang tayangannya kelihatan bugil ya? Ya setengah badan lah dari perut ke atas. Bawah itu pakai sesuatu ya? Iya, masih pakai. Makanya gue bilang ini tuh nggak real. Ini tuh nggak real, cuman orang yang nontonnya tuh kayak kelihatan kayak memang bener-bener berhubungan. Ya namanya orang bikin film gimana supaya bikin kelihatan seperti nyata kan. Tapi kalau si Indi itu emang beneran si Jennifer itu? Ya Indi ya Jennifer ya Indi. Iya, memang beneran dia kan? Bukan apa namanya? Apa istilah kalau dalam perfilman? Pemeran pengganti apa gimana gitu? Body double Iya, gitu. body double. Ya memang Indi sih itu, memang apa? Ya itu Jennifer. Itu gimana awalnya Gus? Mendapatkan chemistry-nya untuk berasyik masyhuk gitu kalau bahasa korannya. Makan permen dulu atau itu ada kissing-nya? Ini nggak ada? Ada ya? Atau berdoa dulu atau bagaimana supaya ada Berdoa itu? dulu. Aduh. Iya. Lu mah kau suami istri ya berdoa dulu. Biar anaknya cakep. Ya kalau itu? Ya kan Indi pemain, aku juga pemain. Ya udah, adegannya seperti ini. Langsung aja udah. Ya, norak ya pertanyaannya ya? Enggak juga sih. Kan memang orang juga banyak tanya-tanya Iya, karena soal kita itu. orang timur kan memang agak tabu kan hal gitu kan. Apalagi kalau karena kita kan bukan di ibu kota, di Sumatera. Iya. Sebagai laki-laki Gus, sebagai laki-laki ketika melihat jangankan bersentuhan ya, melihat perempuan yang menurut kita sukai pun kadang-kadang ada rasa hasrat atau birahi ya. Nah itu ketika Agus beradegan ranjang itu, mohon maaf, kelaki-lakiannya bangkit tidak? Apa ini pertanyaan macam apa ini? Ngacang tidak lah gitu lah kira-kira. Ya lu lihat aja Jennifer kayak gimana.
Ya bukan Jennifernya, Agusnya. Ngaceng gak? Ya orang udah ketemu, udah ketempel gitu ya. Maksudnya, ya walaupun adegan gitu memang apa sih ya? Ya memang ya waktu itu memang kita acting sebenarnya, kita acting. Cuman ya sedikit terbawa ya suasana. Terbawa suasana. Iya, Jadi itu optimal nggak? optimal. Lu lihat aja tayangannya tuh. Berdirinya optimal. Yang nonton aja Sange. sange. Optimal lah. Termasuk berdirinya si Otong itu optimal. Optimal. Aduh. Keluar gak, Gus? Enggak. Ya ini kan menjawab rasa penasaran netizen. Apalagi orang yang pertama kali, orang kita pula yang memainkan itu. Kita kan pengen tahu rasanya gimana. Lu belum ketemu Jennifer sih. Masih berhubungan nggak dengan Jennifer? Enggak. Kontak-kontakan, komunikasi gitu. Enggak. Udah diblokir. Oleh? Gua nggak tahu, tiba-tiba pas gue cari Instagramnya Jenny, loh kok nggak ada lagi gitu kan. Udah diblokir. Kayaknya sama bini gue. Kan bisa dibuka lagi. Nggak tahu gue gimana nyarinya juga nggak ketemu. Gimana mau bukanya? Kenapa lu yang penasaran sama Indi ya? Kayaknya lu yang penasaran sama Indi jadinya. Nah, emang si Indi itu bikin penasaran. Banyak nggak yang ini, Gus? Yang dia. Hah? Indi, ntar Indi nonton ya. Tidak apa-apa lah. Ya ini rasa penasaran. Karena kan Agus kan nggak bilang masalah sama istri waktu itu kan? Ya itu, ya aku nggak bilang, maksudnya ya karena ya kemarin kan udah aku kasih tahu alasannya kan. Ya istilahnya dia nggak tahu, ya biarpun orang tahu ya juga gua masih akan rahasiain ini kan. Cuma karena dia udah kepalang tahu ya ya gue juga ya udahlah, mau gimana lagi gitu kan. Mau jawabin orang satu-satu juga gua capek kan. Ya jadi ya nggak apa-apa, ngobrol sama lu ya udahlah, sekalian jawab pertanyaan orang-orang yang penasaran. Toh juga kadang-kadang topik kayak gini emang yang rame. Iya. Iya kan? Yang penasaran pertanyaan sama nggak? Pertanyaan apa nih? Ya pertanyaan seputar itu. Rata-rata kayak gitu mah pertanyaannya Itu dari mana pertanyaan? DM atau? paling banyak di komentar. Misalnya ada video apa kita upload gitu kan atau posting gitu. Lebih banyak di komentar sih. Ada juga yang DM ya, banyak juga yang DM ya macam-macam sih. Macam penasaran orang ini. Kapan balik lagi ke Jakarta? Rencana? Rencana balik lagi ke Jakarta karena aku ya sebenarnya di sini kan udah ada apa namanya kerjaan tadi kan, urus masalah tanah. Mungkin kalau masih ada yang mau beli atau ini nanti diurus dulu kan. Ya ngurus surat-surat itu juga sih, beberapa surat akta tanah gitu kan. Udah selesai ya, aku mau pulang ke Jakarta sih. Kangen sama bini gua. Nggak coli lagi lah mudah-mudahan ya. Itu Enggak lah. itu coli itu kapan terakhir coli sebelum itu? Kayaknya enggak ini waktu nih setelah nikah kan udah enggak coli-coli lagi. Ya pernah sih waktu itu juga. Kalau misalnya pas dia lagi anjing, pertanyaan pas lagi misalnya kan lagi apa sih menstruasi kadang-kadang kan ya. Kalau kita pengen kan. Iya. Oke Gus, ada bocoran mungkin ke depan atau ada judul apa nanti yang akan dimainkan, film atau mungkin sinetron atau web series? Kalau ke depan sebenarnya aku belum ada jadwal syuting ya, karena memang aku belum balik ke Jakarta, jadi belum berani ambil jadwal syuting kan. Takutnya nanti mereka minta aku standby, aku masih di sini kan, jadi belum berani ngambil jadwal. Tapi memang kemarin udah sebelum kejadian ini, memang udah ada project tapi dia belum tayang. Judulnya masih Kakak Mencintaiku. Ya ceritanya sama sih tentang rumah tangga.
Aku sebagai suami waktu itu dipecat dari kerjaan, terus aku frustasi, akhirnya aku lari ke judi online. Terus tiba-tiba ya pokoknya jadi berantakan rumah gara-gara kalah judi, terus selingkuh, terus ketahuan sama istri. Ya kayak mirip aja gitu dengan kejadian sebenarnya gitu kan, dengan kejadian nyata gitu kan. Tapi ya endingnya sih bagus, maksudnya terakhir aku minta maaf, ya akhirnya istri maafin gitu kan. Tapi nggak ada yang adegan seperti itu ya? Nggak, ya itu tadi, adegannya tuh memang ya selingkuh kan, selingkuh, masuk hotel, tiba-tiba udah tutup kamar hotel jeger. Nggak kelihatan yang ya gitu-gitu ya? Enggak, karena kebutuhannya buat tayang di TV. Judulnya Masihkah Kau Mencintaiku. Oke, nanti kalau balik ke Jakarta, apa yang pertama yang mau diantisipasi? Ya udah aman sih kayaknya. Udah aman ya? Udah aman. Dia juga yakin terakhir kita udah komunikasi, maksudnya anak itu yang paling ini sih. Anak itu Iya. minta komunikasi terus kan. Ya mungkin ya karena ya melalui itu sih akhirnya aku bisa komunikasi sama istriku kan. Jadi anak dulu PC, terus adalah pengen ngomong sama mama gitu kan, ya udah minta maaf lagi. Ya pokoknya bawa banyak oleh-oleh aja lah. Kalau lawan mainnya atau rekan-rekan kerja waktu di Kupu-Kupu Malam tahu nggak persoalan yang dialami oleh Agus? Mungkin tahu ya. Iya. Karena kalau aku bikin story itu kan mereka lihat. Iya. Cuma Tapi kan bukan jadi urusan mereka kan? Betul. Iya. Cuman ya aku cuman istilahnya ya berbagi cerita aja sih, nggak ada maksud apa-apa di sini. Iya. Berbagi Jadikan cerita. pengalaman. Iya. Ya karena lu nanya mulu sih. Jadi gue berbagi cerita. Cuman mereka tuh lihat sebenarnya. Ya mungkin oh ternyata efeknya begini. Aku nggak tahu sih kalau misalnya nih sampai ke bos misalnya kayak gitu kan. Itu aja. Oke, terakhir nih, bakal banyak larangan nggak nanti ketika kembali lagi ke Jakarta dan ada tawaran lagi, istri bakal prediksimu bakal banyak warning nggak? Enggak sih, karena dia maksudnya ya kan dia memang ibu rumah tangga kan, jadi dia tugasnya maksudnya dia lebih konsentrasi ke ngurus anak kayak gitu kan. Memang ujungnya sih balik ke aku, cuma memang dengan kejadian ini mungkin aku juga harus konsultasi juga sih ya kali sama dia. Tapi kalau konsultasi masalah ini juga kayaknya berat ya, maksudnya ya berat lah. Ma, aku mau main film ini nih, adegannya begini, wik, mana boleh lah. Tapi barang tinggi gimana, Gus? Iya. Ya bisa dikomunikasikan lah ya. Nanti, Ma, ini adegannya gini, hanya gini-gini doang loh, segini loh, lumayan lah. Minta maaf lagi. Yalah Gus. Mudah-mudahan sukses terus Gus di situ Gus. Kami sebagai sahabat, sebagai teman di sini terus mensupport, terus mendukung apa yang Agus ingin capai ya. Terus dulu Gus. Yep. Semoga sukses. Insyaallah. Oke, kami akhiri pergerakan pada siang hari ini dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.